Iga dibuat bingung dengan sikap Baka yang tiba-tiba berubah. Saat Baka merawat ibunya, Direktur Jo menjenguk sang kakak. Ia memberitahu ibu Baka jika ia tak akan membawa Sena pergi. Mendengarnya ibu Baka merasa lega. Namun di sisi lain ia bersedih karena saudaranya itu divonis terkena kanker ganas. Jo kemudian memberitahu jika ia sedang mencari anak keduanya yang ia tinggalkan bersama sang suami dulu. Saat Jo pergi mengambil air, Sena tiba-tiba datang menjenguk ibunya. Jo yang melihat dari kejauhan pun menangis haru karena kini ia bisa melihat anak pertamanya yang sudah dewasa. Baka merasa kurang beruntung karena hari ini ia mengalami 2 kejadian di luar dugaan. Kejadian itu berupa mendapat foto keluarga aslinya tanpa tahu rupa sang ibu dan juga melihat gelang pemberian Iga untuk Sena. Namun tak lama Iga dan Baka berbaikan. Baka pun menceritakan tentang keluarganya yang berpisah. Beberapa hari kemudian, ibu Baka sudah boleh pulang. Sebelum pergi, ibu meminta Taemu mencarikan pekerjaan untuk Baka. Tanpa banyak pikir, Taemu meminta Baka untuk datang ke perusahaan. Setelah menemui ibu Baka, Taemu menemui Direktur Jo. Si direktur meminta bantuan pada Taemu untuk mencarikan anaknya yang kabarnya pernah hilang pada usia 9 tahun. Nama anak itu adalah Park In-jo. Foto yang diberikan pada Taemu sama seperti foto milik Baka. Sena pun melihatnya saat berkunjung ke ruangan Taemu. Di sana ia terkejut karena tahu itu adalah foto ayah tirinya. Lebih tepatnya, foto Baka dan ayahnya. Melihat Baka masuk, Sena langsung menyembunyikan foto itu. Ia takut Baka tahu jika Direktur Jo adalah ibu kandungnya. Sena sendiri tak tahu jika sebenarnya direktur tersebut juga merupakan ibu kandungnya. Setelah tahu jika menemukan anak Direktur Jo sangat berpengaruh terhadap jabatan Taemu, Sena berencana membantu. Namun di balik itu semua, ia memiliki suatu rencana. Di lain tempat, Baka dan Iga pergi ke sekolah Baka dulu. Tujuannya untuk mencari tahu informasi tentang orang tuanya. Di sana, Iga pun teringat dengan Buyong yang memiliki arti nama yang sama dengan Baka, yaitu teratai. Di tempat lain, Taemu dan Direktur Jo mendatangi studio tua. Si pemilik pun memberitahu jika seorang wanita baru saja berkunjung dan membawa foto yang sama. Setelahnya, mereka pun pergi ke tempat yang ditunjukkan pemilik studio. Belum sampai tujuan, Sena menghalangi dan memberitahu jika pemilik studio mungkin saja membicarakan dirinya. Pada akhirnya, mereka bertiga pun pergi tanpa sempat menemukan keberadaan Baka dan Iga. Sena lega karena Baka gagal bertemu ibunya. Sampai hotel, Direktur Jo memberi Sena hadiah persahabatan berupa cincin. Melihat kedekatan keduanya, Taemu pun berinisiatif membuat Sena menjadi anak Direktur Jo yang selama ini ia cari. Sena pun tak keberatan selama hal itu menguntungkan bagi Taemu. Saat keduanya berpelukan, ayah Taemu yang melihat sangat marah. Ia tak ingin Taemu melanjutkan hubungannya dengan si sekretaris tersebut. Taemu pun meminta maaf pada Sena atas perkataan ayahnya sebelumnya. Sena pun sangat kesal karena Taemu selama ini masih merahasiakan hubungan mereka. Di hari berikutnya, Taemu kedatangan manajer Prio. Si manajer curiga jika sebelumnya Taemu pernah bertemu Taeyong di Amerika sebelum Taeyong menghilang. Manajer pun berkata jika dia akan membuat ingatan Taeyong kembali. Siangnya dari ruang monitor, Taemu tak sengaja mendengar jika Iga alergi terhadap kepiting. Rumah atap sekarang sudah selesai direnovasi. Keempat pria dan Baka membeli makanan untuk merayakan rumah atap baru yang kini menjadi milik Iga. Nenek, bibi, dan pamannya juga hadir. Tak lupa keluarga Taeyong menyediakan kepiting kecap kesukaan Taeyong, sedangkan Iga dan Taemu bermain squash. Iga dibuat kewalahan menerima serangan Taemu. Taemu pun sangat yakin jika orang yang ada di hadapannya saat ini bukanlah Taeyong. Taeyong yang ia tahu sangat pandai bermain squash. Ia sampai berkata kehilangan ingatan tak berarti seorang kehilangan kemampuannya juga. Sampai rumah mereka makan bersama. Iga dengan terpaksa memakan kepiting kecap seperti permintaan sang nenek. Setelah makan, ia pergi dan hampir pingsan menahan sakitnya. Baka yang melihat pun segera memberi napas buatan. Setelah keadaan normal, Iga memberitahu alasannya menyamar sebagai Taeyong. Namun Iga tak memberitahu jika orang yang sedang ia cari adalah Sena. Berhubung Baka pergi, Sena mengunjungi kamar Baka. Di sana ia melihat lukisan buatan Taeyong, namun ia belum tahu jika itu adalah lukisan buatan Taeyong. Di pagi yang lain, Baka ke perpustakaan untuk mencari informasi kerajaan di era Joseon. Ia pun terlihat sedih saat membaca. Sementara Iga meminta bantuan manajer Pyo untuk memulihkan ingatannya. Manajer yang sejak awal mencurigai Taemu pun meminta Iga berhati-hati karena ia tak tahu apa yang telah dilakukan olehnya.
Saat bertemu Taemu, Iga pun mengujinya. Taemu pun menunjukkan reaksi yang berlebihan. Hal itu membuat Iga yakin jika telah terjadi sesuatu antara Taeyong dan juga Taemu. Siang hari ibu Baka berkunjung, ia datang untuk meminta Baka melakukan kencan buta. Keesokan harinya Baka pun berangkat. Keempat pria membantunya memilih pakaian terbaik untuk kencan. Tak sampai di situ, Song Yong dan juga Do Chin sampai ikut untuk melihat kencan Baka karena diperintah oleh Igak. Acara kencan Baka berakhir sangat cepat karena Igak memintanya pulang untuk memberi makan ikannya. Keluar dari gedung, Baka malah melihat Igak dan mobilnya yang diderek. Rupanya Igak datang untuk meminta Baka mengajarinya mengemudi. Baka dibuat kesal karena Igak tak juga kunjung bisa setelah ia ajari. Karena marah, Baka pun keluar mobil. Melihat Baka yang emosi, Igak pun menantangnya untuk menunggang kuda, dan Igak pun mengajarnya. Malamnya Igak meminta bantuan Sena untuk mengajarinya bermain squash, sedangkan nenek meminta Baka menjaga jarak dengan cucunya. Siang berikutnya Sena mengantar sketsa Taeyong ke rumah atap. Nenek memintanya karena ia ingin Taeyong dan Sena dekat. Rumah atap saat itu sedang sepi. Igak pergi bermain squash. Sena membuka sketsa Taeyong dan menyadari jika lukisan milik Baka juga berinisial EO. Sena pun salah paham dan mengira jika Baka selama ini sudah tahu identitas Taeyong sebenarnya. Baka pun marah dan mengusir Sena. Ia tak terima dibilang mengambil keuntungan dengan merawat cucu konglomerat yang lupa ingatan. Sena pun memperlihatkan lukisan Taeyong dan tanda tangannya. Baka pun akhirnya tahu jika gambar itu adalah buatan Taeyong. Dulu ada orang yang menitipkan gambar itu untuk Baka dan mengajaknya bertemu di taman. Sayangnya saat pergi ke taman, Baka tak melihat pemilik lukisan datang. Dan sampai ke Korea, Baka pun tak pernah tahu siapa yang telah memberinya sketsa itu. Nenek yang datang pun sangat marah dan menampar Baka karena merasa dikhianati. Baka yang berkata jujur pun dianggap berbohong.